Video kali ini masih bersama mesin Grand 2 silinder ya. Dikarenakan banyak teman-teman kita yang penasaran tentang pengapian dan businya berapa dan gearboxnya seperti apa untuk perubahannya. Ya, kita lanjut di bagian pengapian. Untuk di bagian koilnya ini memakai dua koil yang saya gabung seperti ini di bagian kabel yang menuju ke CDI ya. Ini digabung seperti ini ada satu kabel yang masuk ke rangka dan CDI-nya ada di dalam sini. Oke, kita lihat CDI-nya. Untuk CDI ini CDI bawaannya Grand ya. Satu CDI, yang ke depan ini dua koil ya, karena ini yang 360 derajat. Jadi sangat mudah untuk mengatur di bagian pengapian. Jadi beda yang 180 derajat maupun 270 derajat. Itu masih banyak perubahan di bagian magnet. Oke ya, untuk di bagian pengapian seperti ini. Ada dua busi, kanan dan kiri. Dan busi sebelah kiri saya buatkan seperti ini. Ini sangat mudah sekali apabila penggantian busi. Ini ada di tengah-tengah rantai keteng ya, ini ya. Ini sudah saya buatkan selongsong busi seperti ini, tujuannya agar tidak rembes oli. Ini sudah ada o-ringnya ya di sini ya, karet. Oke, kita lanjut di bagian magnet. Untuk di bagian magnet ini tidak ada yang dirubah. Ini orinya Grand ya. Mulai dari spool ini orinya Grand. Dan masuk ke CDI itu bawaannya. Jadi saya ulangi lagi, yang 360 derajat atau yang pistonnya naiknya bareng itu sangat mudah sekali mengatur di bagian pengapian. Oke, kita lanjut di bagian gearbox. Di bagian gearbox ini karena banyak teman-teman yang penasaran apakah disambung ya. Untuk di bagian gearbox ini bawaannya Grand, tidak ada yang dirubah. Ini PNP, dan maka dari itu ini as gear dia ada penggeseran ke kanan, maka dari itu nanti dibuatkan gear gendong ya. Karena kalau ini ngikut dari orinya maka mesin akan sangklir ke kiri, tidak lurus pas tengah ya. Ini mesin ini masih saya buatkan gear gendong sama boss step, ini kita akan sambung. Oke, kita lanjut di bagian karburator. Karburator bawaannya Grand ya, belum dirubah ya bagian spoiler. Namun nanti ini masih menyesuaikan di bagian spoiler main jetnya ya. Nanti ketika pas jalan seperti apa, kita akan sedikit modifikasi di bagian dalam. Kita lanjut di bagian kopling ya. Di bagian kopling ini orinya Grand ya, tidak ada yang dirubah. Cuman ini untuk di bagian pir kampas kopling, pir kopling ya, ini saya memakai smash karena dia membutuhkan tekanan yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut di bagian oil cooler. Oil cooler ini sudah bekerja dengan normal karena di bagian pompa oli ini sudah memakai pompa oli kanan. Ini memakai Jupiter ya, kemarin yang saya rubah itu. Ini ke sini sudah naik kencang. Dan apabila oli sudah naik ke sini, dalam artian di bagian bawah itu sudah bekerja dengan baik karena pompa oli ini melumasi dua mesin, yang satu ke sini ya. Yang satu ke sini menuju ke kiri, ini melumasi di bagian stang piston. Yang sisanya melontar ke piston ya, melumasi piston. Begitulah cara kerjanya. Oke, sekarang kita bahas tentang ini blok noken as. Noken as ini
yang satu overlet, yang satu top. Jadi seperti itu cara kerjanya, walaupun piston ini naik turunnya barengan karena masih banyak sekali teman-teman yang belum paham tentang cara kerja mesin 360 derajat atau yang naik turun pistonnya itu bareng. Jadi untuk topnya ini tidak bareng ya, yang satu buka, yang satu nutup, yang satu menghisap, yang satu ledakan ya, seperti itu. Yang satu top, yang satu overlet. Jadi seperti itulah cara kerjanya mesin 4 tak. Jadi bisa kita buat seperti itu, walaupun naik turunnya piston itu barengan. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini sudah paham, dan terima kasih yang selalu mendukung dengan video-video saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin videonya sampai di sini dulu, dan semoga bisa dipahami buat teman-teman semua pecinta custom ya. Oke, terima kasih.